Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cukup jelas Malam. suara saya, Pak Agwin? Jelas Pak Ribut. Iya, terima kasih eh, undangannya dari Pak Agwin dan juga pembacaan sekilas tentang background akademik saya. Mungkin untuk lebih langsung aja Pak Agwin, bisa saya share aja di apa yang share screen ya. Sudah bisa ya, Pak Agwin atau ya? Sudah terlihat Pak Ribut. Sudah Oke. muncul Pak. Sampun Pak. Lanjut Pak. Oh ya. Eh, Terima kasih yang pada panitia yang sudah mengundang saya dan juga pada teman-teman dosen ya dan sekaligus mahasiswa yang ikut di acara ini. Temanya adalah bahasa wacana dan relasi kuasa perspektif poststruktural. Nah, eh, biasanya yang ditulis itu ya dalam flyer atau buku-buku itu adalah bahasa wacana dan kuasa atau kekuasaan. Ya. Namun itu sebenarnya kalau dilihat dari teori-teorinya Michel Foucault ya, yang saya S3 disertasi saya salah satunya karena banyak teori yang saya gunakan interdisipliner ya. Yang benar itu bukan kuasa atau kekuasaan, yang benar itu adalah relasi kuasa. Kalau dalam bahasa Inggris adalah relation of power ataupun power relations. Jadi bukan sesuatu power itu bukan sesuatu entitas, bukan sesuatu benda yang bisa di apa namanya benda yang dimiliki seseorang. Lebih pada relation of power sehingga dinamis begitu. Ada pola-pola dinamis bagaimana sebuah power itu bukan sebuah power ya, relasi power itu dipraktekkan, dilakukan. Makanya di sini judulnya adalah language, discourse, and power relations. Nah, kenapa saya tambah language and discourse, bahasa dan wacana? Karena dalam perspektif poststruktural, bahasa itu ya dilihat bukan dari unsur-unsur kecil seperti hal-hal misalnya kalau dalam tradisi strukturalis itu kan bisa dimaknai sebagai language as arbitrary vocal symbols, bukan begitu. Tetapi ketertarikan kita post-structural thinkers itu adalah melihat bahasa sebagai wacana. Begitu. Makanya bahasa dan wacana itu sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan. Gitu. Sama dengan misalnya nanti kalau dalam konteks pembahasan power itu kan selalu melekat juga di sana apa ya integrated itu selalu dengan power garis miring knowledge gitu kalau misal Google. Nah eh, seperti itu alasannya kenapa sebuah judul pun itu sangat ideologis sebenarnya tidak bisa misalnya kalau tidak ditulis power relations misalnya language discourse and power maka powernya itu harus dikasih tanda kutip dua. Tanda kutip itu maksudnya bukan power yang dimaknai dalam pandangan tradisional atau pandangan yang yang mainstream. Nah, pembahasan saya kali ini yang pertama adalah tentu bahasa sebagai wacana, language discourse, kedua adalah power relations, yang ketiga adalah contoh-contohnya supaya tidak mengawang-awang ya. Nah, lalu karena ini kajian poststruktural, poststruktural itu apa? Ya, kalau kita mengkaji poststruktural ya, mengkaji bahasa ya atau dan wacana secara poststruktural, maka kita akan ya meneliti hal-hal yang berbau misalnya power relations, kita akan meneliti sesuatu yang berkaitan dengan identitas gitu ya. Kita meneliti sesuatu yang eh, rasisme, dominasi, yang seperti itu, yang dilema misalnya. Gitu. Pernah kalau tidak salah Pak Toyib itu berkomentar, ini, semakin post itu semakin nggak jelas gitu. Iya, tapi saya menikmati, dulu saya sangat strukturalis ya, karena secara pendidikan juga terkonstruksi dengan pemikiran-pemikiran strukturalis, walaupun itu tidak dikatakan. Gitu.
Tapi pada akhirnya ketika saya S3 saya sangat menyadari pendidikan yang dulu saya tempuh itu dari SD sampai S2 ya. Karena S2 saya belum terbiasa dengan kajian-kajian post ya. Kajian post saya mulai S3 itu. Nah, kok menarik bagi saya. Nah, itu saya adalah produk dulu 1 sampai S2 itu sangat terdominasi oleh wacana-wacana pendidikan strukturalis begitu. Nah, tetapi setelah itu tahu post strukturalis, begitu ya konstruksi wacana strukturalis itu. Nah, kalau misalnya ini hal kecil saja, itu kecil ini barangkali kalau Bu Rina mengajar grammar itu sangat strukturalis. Kenapa? Ya karena secara ontologi strukturalis itu percaya bahwa sesuatu ini kebenaran ini adalah sesuatu yang stabil, structured begitu. Kebenaran itu sesuatu yang terstruktur, yang stable, yang stabil. Sehingga rumusnya kalau subjek, verb, objek misalnya setelah has, have misalnya ya jelas verb 3 misalnya begitu. Itu kan struktur, harus tetap begitu, ada stabil begitu. Nah, ini bukan merupakan ketertarikan dari para post-structuralis ya. Post-structuralis menurut Carl Gerber, profesor dari South Australia ya, itu tertarik di antaranya selain yang sudah saya sebutkan itu adalah yang dominan itu ada 2 besar ya, discourse yang itu sangat identik dengan Michel Foucault dan juga Derrida tentang dekonstruksi. Tetapi di sini saya hanya akan membahas Foucault saja karena ya sejauh ini saya meneliti lebih banyak menggunakan Foucault ya. Lain kesempatan saya akan menambah wawasan tentang Derrida. Nah, apa definisi discourse menurut Foucault? Itu dari Foucault asli, archaeology of knowledge, arkeologi ilmu pengetahuan, begitu. Discourse itu adalah sesuatu titik-titik di situ bisa dilihat di halaman 49 ya. Ini edisi kesekian, bukan tahun 2010 sebenarnya. Tahun gak enak 1981 atau berapa itu. Ini kan hanya dicetak ulang saja oleh Vintage Book. Itu adalah practices ya, that systematically form the object of which they speak. Form di sini, ini saya garis miring ini Bu, saya tambahi sendiri, saya tekankan sendiri. Ya, jadi practices. Nah, hal yang penting dari poststruktural itu lebih tertarik pada penekanan pada praktis daripada teori-teori itu. Ya, menarik ya. Jadi tidak lagi kita terbebani oleh teori-teori. Teori itu hanya kita bahas setelah kita bahas practices dulu. Gitu. Nah, practices yang form objek, ya, yang nanti akan membentuk objek. Jadi wacana itu mampu membentuk objek gitu. Dan juga subjek itu juga hasil kalau menurut Foucault adalah the product of subject is the product of discursive relations. Subjek itu tidak tidak harus manusia kalau dalam perspektif Foucault, tetapi manusia salah satunya subjek begitu. Itu adalah produk dari discursive relations gitu. Saya kerap mencontohkan di kelas post-structuralism and deconstruction itu, kita dari kecil itu kan banyak sekali diajari tentang wacana. Ya kalau mau jadi sopan harus begini begitu gitu kan. Ya, dari kecil itu wacana sih sebenarnya. Terus mengaji diajari begini begitu tentang perilaku ya, itu juga wacana. Yang itu nanti pada akhirnya bentuk regularities. Tapi adalah discursive relations. Maka wacana itu menjadi jamak, tidak hanya tunggal. Nah, kita hidup pada wacana yang jamak. Nah, ini kalau bahasanya Pak Thayyib mungkin sarah ya. Sarah saya nggak tahu. Sarah ini kan buku aslinya Foucault itu diterjemahkan dengan bahasa yang lebih renyah oleh muridnya. Yang namanya adalah Profesor Margaret Walsall dari Massey University di New Zealand. Nah, yang menarik ini dari Margaret Walsall ini, dia ini adalah profesor matematika gitu. Ini, saya baru menjumpai orang yang bahas Foucault tapi dari background matematika. Ini kan menarik. Matematika ilmu yang sangat positivis begitu. Ilmu yang sangat matematis gitu. Tapi dia tertarik ke Foucault. Nah, ini
Dan impact-nya yang saya rasakan, penjelasan bukunya Foucault ini yang paling enak itu, paling mudah dipahami ya bukunya Margaret Pouso ini yang diterbitkan oleh Sense Publisher di Rotterdam dan Taipei ya. Nah, discourses menurut Foucault yang dibahasakan ulang oleh Pouso itu adalah more than ways of giving meaning to the world. Lebih dari sekedar memberi makna pada dunia ini, pada hal-hal yang ada di ini ya. Memberi makna itu lebih dari itu. Tetapi apa? Dia di situ they imply social apa di situ? Organization and social practices. Dia mengimplikasikan wacana-wacana itu social organization and social practices. Jadi wacana itu bisa bermacam-macam dan berbeda-beda. Kalau kita membahas misalnya apa yang lagi menarik misalnya social organization and social practices, wacana neoliberal lah misalnya yang ada kaitannya dengan English language teaching ya. Kalau kita hanya belajar bahasa Inggris mainstream saja ya tidak akan terlepas dari reading, teaching reading, teaching listening yang dan yang seperti itu. Tapi kalau kita membahas bahasa Inggris dari critical applied linguistics yang salah satunya dipelopori oleh Profesor Alastair Penicook dari Teknologi Sydney, maka kita akan membahas misalnya neoliberal. Bagaimana konstruksi dominan pengajaran bahasa Inggris itu menghasilkan output ya, outcome itu. Pengguna bahasa Inggris yang skillful, yang marketable begitu, yang layak jual ya, yang layak jual itu ya kira-kira kalau bahasa Inggrisnya castiscut tapi logatnya Jawa dan Madura kira-kira yang kurang menjual lah kan gitu. Nah, maka dikonstruksikan yang legitimate itu misalnya itu adalah bahasa Inggris yang logat-logatnya kira-kira yang British atau American English lah. Itu kalau saya lihat dari perspektif Foucault di dalam disertasi saya, dominasi itu sudah kebenaran British and American English itu dalam mengkonstruksi kita dalam bahasa Inggris secara dominan ya, bukan salah alternatif, itu sebagai regime of truth, sudah menjadi regime sebuah kebenaran begitu. Nah, neoliberal. Nah, itu juga bisa wacana neoliberal misalnya bisa with structure institutions. Bisa menstrukturkan, bisa membentuk sebuah institusi. Kita jangan terlalu kaku dalam memaknai institusi di sini ya. Kalau kita membuat institusi itu misalnya institusi bahasa Inggris misalnya, itu misalnya kurikulumnya, cara ngajarnya dan macam-macamnya itu orientasinya ya seperti itu tadi. Bahasa yang English varieties yang dominan dan juga kurikulumnya dan segala relasi yang ada, misalnya ya, workshop yang ngisi juga bule begitu ya, yang itu dari Rilo, yang itu dari British Council ya, yang lain kalau yang ngasih workshop misalnya orang India gitu, apalagi orang Jawa kayak saya begitu, itu kira-kira secara mainstream wacana itu dianggap tidak legitimate atau kurang legitimate lah dipertanyakan karena dianggap itu ya kira-kira dianggap the other gitu. And constitutes individuals. Jadi wacana itu bisa mengkonstitusi. Ini saya ini kalau walaupun nggak ada ininya bisa lama saya kalau ngajar kayak di poststruktural gitu. Mengkonstitusi itu saya menjabarkannya begini ke anak-anak. Konstitusi itu kan undang-undang lah ya, kira-kira pemahaman letterluck-nya, literalnya. Tetapi kalau undang-undang itu kan mengikat begitu. Jadi wacana-wacana itu bisa membentuk pola pikir kita, ya, membentuk perasaan kita, membentuk ya kita sebagai acting subjects. Karena subjek itu kan bukan kalau dalam Foucault bukan sesuatu yang subjek yang statis ya, subjek yang dinamis. Jadi wacana itu sampai dalam kajian wacana, misal Foucault itu sampai membentuk perilaku, pola pikir ya. Tetapi ingat, di sini ada, saya kembali lagi karena host tadi kecepatan ya.
Di situ ada different historical times, ya. Jadi wacana-wacana yang diproduksi setiap masa ya, episteme kalau katanya buku itu bisa berbeda dari satu generasi dengan generasi yang lain, satu masa dengan masa yang lain. Makanya saya suka mencontohkan ke anak-anak itu, pantesan dulu tuh zamannya Rengas Dengklok itu kaum tua dan kaum muda itu selalu berseberangan. Bisa jadi karena kita orang-orang sebagai subjek ini terbentuk dengan pola relasi wacana yang bisa jadi beda zaman itu memang wacananya agak, saya tidak katakan beda total karena diskurs itu bisa continuous tapi bisa discontinuous. Wacana itu bisa berlangsung terus tapi bisa juga mandek gitu loh. Nah, jadi begitu. Jadi diskurs ini lalu nanti nggak saya bahas di sini juga membentuk subjektivitas kita ya. Kalau di UIN ya simpel saja, kalau di UIN ya kita memang harus mengacu pada nilai-nilai keislaman kalau di UIN. Tapi iya saya betul itu dari tapi itu juga produk dari wacana juga gitu. Misalnya kita harus menjadi insan yang ulul albab misalnya kan digaung-gaungkan terus gitu. Itu kan lama-lama juga akan shape thinking and feeling gitu. Dan acting subjects. Tidak ada yang salah, tetapi kalau saya membahasnya dalam perspektif hukum maka akan seperti itu begitu. Nah, selanjutnya saya akan bahas power relations ya. Power is not an entity. Power itu bukan sesuatu yang entitas, objek, benda, tetapi sesuatu yang exercise, sesuatu yang dipraktekkan. Nah, ini dari Gallagher ya, 2008 ya. Kalau mau pakai bahasa buku yang asli, bukunya yang asli itu kadang-kadang pusing. Saya belajar juga pusing. Oh, cari sarahnya dulu lah, ya, kira-kira gitu. Lebih mudah, cari jembatan gitu kan. Nah, power itu adalah actions over actions. Nah, ya, dalam bentuk tindakan atas tindakan gitu. Power itu diverse ya. Jadi power yang dipraktekkan oleh misalnya dosen, siswa, ya, presiden, menteri, petani itu berbeda-beda. Power is dispersed, dispersed itu everywhere. Power itu juga everywhere ya. Jangan jadi mindset tradisional kita bahwa power itu melekat pada kekuasaan, misalnya orang jadi gubernur, jadi presiden, tidak seperti itu. Gitu. Dosen misalnya tidak seperti itu. Tapi power itu sesuatu yang di-exercise mulai dari the smallest scale, dari aspek yang paling kecil, unit terkecil ya. Bisa mahasiswa ya, bisa petani misalnya petani menolak kebijakan pemerintah misalnya begitu gitu. Makanya tidak heran kalau teori-teorinya Foucault ini biasanya dipakai untuk para aktivis ya. Misalnya kan ada buku itu Society Must Be Defended misalnya. Masyarakat harus dibela misalnya. Investigate effects, not intentions. Apa efek dari exercise of power itu? Nah, ini kalau kita mengkaji secara ilmu murni tidak terlalu berkaitan dengan ini ya politik misalnya. Tetapi kalau kita bawa ke pendidikan sangat bisa. Misalnya bagaimana kalau kita mau meneliti ya salah satunya bagaimana the exercise of power by a lecturer oleh dosen misalnya mempunyai efek-efek tertentu terhadap mahasiswa misalnya. Efeknya seperti apa? Ya mahasiswa misalnya kalau yang ngajar terlalu apa ya terlalu strong maka mahasiswanya cenderung akan misalnya diam, silence gitu. Diam itu mempunyai banyak arti ya. Diam itu dalam kata Foucault itu bukan hanya diam. Diam itu punya banyak arti ya. Diam itu bisa mendengarkan, menghormati, tapi diam itu juga bisa berfungsi sebagai resistensi begitu. Resistance. Power as government. Nah, dalam konteks Foucault, power itu Foucault tidak tertarik seperti power yang governmental power ya, power yang di
exercise oleh government, tetapi lebih pada power as self-government. Bagaimana kita mengatur diri kita sendiri. Mengatur diri kita sendiri itu misalnya kalau dalam konteks kampus gitu, tidak perlu diobrak-obrak, misalnya kalau jam 6.30 waktunya kuliah, mahasiswa sudah kuliah sendiri, tidak telat begitu, karena sudah suka dengan kedisiplinan misalnya. Itu adalah power as self-government. Jadi ilmunya Foucault yang sebenarnya banyak dibahas di dunia politik, di dunia aktivis, itu sangat bisa dibawa ke dunia yang pendidikan. Itu salah satunya yang saya bawa ke ranah pengajaran bahasa Inggris. Sehingga pengajaran bahasa Inggris yang saya lihat dari wacananya Foucault itu dan kajian interdisipliner yang lain tidak membosankan seperti bahasa Inggris yang mainstream, yang hanya misalnya teaching reading yang begitu saja, yang kering dengan nuansa-nuansa social context begitu. Nah, ini contohnya adalah di terbitan saya ya, dengan Husna yang 2018 terbit dengan book chapter dengan Routledge. Itu bagaimana ini yang saya teliti dengan Husna itu adalah di kelas, bagaimana guru exercise power untuk mendisiplinkan siswa di kelas bahasa Inggris SD ya, meminta anak-anak untuk diam begitu ya. Tetapi and vice versa, dan sebaliknya, tetapi power itu juga dipraktekkan oleh siswa yang kecil-kecil SD itu, walaupun mungkin dia tidak paham kalau itu tidak tahu ya. Kalau itu dilihat dari perspektif itu akan menjadi menarik. Misalnya ada lomba gitu ya, anak SD itu kan terbagi menjadi dua, laki-laki dan perempuan, grup laki-laki dan grup perempuan ya. Terus lomba ya dengan lomba tertentu di SD, dan itu lomba antara laki-laki perempuan itu dimenangkan anak-anak perempuan begitu loh. Nah, anak-anak perempuan lalu ketika pemenangnya sudah diumumkan oleh gurunya itu adalah grup anak perempuan, yang laki-laki ini menolak begitu. Ya, resisten. Resistensi itu adalah salah satu bentuk exercise of power yang di situ tadi salah satunya power itu adalah starts at the small scale, dari siswa ke guru juga bisa. Kalau dalam konteks kampus bagaimana? Kita sangat aware ya, di kelas saya sendiri itu kadang-kadang ada itu. Kadang-kadang mahasiswa kalau diberi sering tugas ya, sering diberi tugas itu menolak tugas misalnya. Itu sebenarnya kalau menolak mengerjakan tugas, bukan menolak tugas ya. Kalau tugasnya kan banyak masalah, mengerjakannya ini yang nggak mau kan. Nah, itu juga salah satu contoh bagaimana power starts from the small scale, dari bottom up, bukan top down saja. Ya bisa top down tapi juga bisa bottom up. Saya kira begitu Pak Queen, kurang lebihnya begitu ya. Nanti saya akan lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya. Kalau mau detail ini ya, ini nanti bisa saya share. Di sini adalah ada buku-buku yang asli, ada sarahnya, dan juga ada tulisan-tulisan saya, disertasi saya ini bisa di-download dari UIN Malang. Ini 2020 ini adalah buku ensiklopedia ya. Ini sebenarnya relasi kuasa, ini diedit oleh editornya menjadi kuasa. Ini semua, ini kalau mau baca ini akan punya lebih insight lah ya, tentang bagaimana ternyata buku yang sangat filosofis, yang tokoh kritis dari Prancis itu ternyata kalau ide-idenya dibawa untuk menganalisa pengajaran bahasa Inggris di kelas itu akan bisa menjadi menarik. Begitu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.